Baik, shalom. Selamat malam, Francis yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali setelah sekian waktu kita tidak berjumpa. Terakhir saya masih di seberang sana, di Catur Tangerang masih di seberang sana. Berarti sudah lebih dari 3 tahun ya, karena selama COVID kita tidak bertemu secara offline. Baik, malam hari ini saya membawakan tema percaya dan setia kepada kehendak Allah. Ya, mengapa tema ini saya pilih? Karena beberapa waktu yang lalu, belum lama lah ya, saya diminta untuk membawakan seminar pengembangan PD parokial di sebuah Kerat. Ya. Lalu di dalam tanya jawab banyak dari koordinator PD di daerah tersebut yang mengatakan, Pak, bagaimana ya supaya umat banyak yang mau datang lagi? Sekarang di tempat kami sepi gitu ya, banyak yang mulai merasa, wah gimana itu PD-nya karena umatnya semakin menurun. Ya, puji Tuhan di Tangerang ini kursi-kursinya masih terisi cukup banyak. Ya, baik. Maka saya membawakan tema ini, percaya dan tetap setia kepada kehendak Allah. Ya, meskipun barangkali persekutuan doa kita mengalami penurunan, kita tetap percaya dan setia untuk melayani Dia dalam persekutuan doa kita. Amin. Amin. Dan saya percaya juga tema ini juga barangkali mengena di dalam kehidupan usaha kita. Ya, mungkin usaha kita juga mengalami penurunan karena pasca COVID kemarin. Ya, tapi kita juga kembali tetap percaya dan setia dalam menjalani usaha kita. Baik, saya mengambil bacaan dari Roma bab 12, ayat 1 dan 2. Ya, ayatnya hanya 2 saja. Oke, yang bawa HP suci, jadi kita baca bersama-sama. Roma bab 12 ayat 1 dan 2. Ya, 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi perkenan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, baik. Dalam ayat yang pertama dikatakan, ya Paulus berkata kepada umat atau jemaat di Roma. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Ya, saya percaya bukan memberikan diri kita ini untuk dibakar sebagai korban persembahan, tapi artinya kita mau memberikan diri kita sepenuhnya, baik fisik kita, ya, baik pikiran kita, baik tenaga kita, waktu kita, bahkan juga materi kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan, ya, sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Maka kalau kita berada di tempat ini, ya, entah sebagai tim, sebagai pengurus atau sebagai umat, saat ini kita juga sedang mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang paling lama berada dalam Paduki Catur Tangerang? Pak Handoyo kali ya. Berapa tahun Pak Handoyo? Ya udah 22 tahun. 22 tahun, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Pernah merasa jenuh nggak Pak? Pernah merasa bosan nggak? Ya sekali-sekali tapi enggak juga. Sekali-sekali jujur ya. Kadang-kadang kita juga merasa jenuh, kadang-kadang kita merasa bosan ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan ya. Tuhan, apakah betul aku ada
di tempat ini ya. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu, dan saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar ya. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa kalau saya sudah melayani, maka hidup saya akan diberkati Tuhan ya. Segala-galanya Tuhan akan mempermudah kehidupan saya ya. Orang seperti ini kadang-kadang dia merasa seperti berdagang dengan Tuhan ya. Tuhan, aku sudah melayanimu, aku sudah memberikan waktuku untukmu ya. Kalau seperti itu, Yesus katakan kita bukanlah sebagai anak, tapi sebagai orang upahan ya. Kita bukanlah melayani, tetapi kita bekerja ya. Maka ketika kita melayani, kita percaya bahwa kita melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kepada kita ya. Seperti lagunya kan ada, Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh ya. Jadi sekali lagi, ketika kita melayani ya, di Perduki Catur Tangerang ini ya, kita bukanlah mencari sesuatu untuk kepentingan kita, bukanlah kita mencari sesuatu untuk kehebatan kita ya, apalagi kita mencari sesuatu untuk kesenangan kita ya. Kalau kita melayani hanya untuk kesenangan kita ya, teman saya Pak Felix Ahli Cendra mengatakan itu bukan pelayanan kok katanya. Kalau mencari yang enak, yang menyenangkan, itu namanya hobi katanya ya, bukan pelayanan ya. Jadi kalau pelayanan memang akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan, akan ada banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman ya. Dan kita percaya bahwa upah kita itu bukanlah di dunia ini. Ketika kita melayani Tuhan, Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 4, dia mengatakan bahwa maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kehidupan yang tidak dapat lain. Itulah upah kita ya, bukannya di dunia ini tetapi di surga nanti ya. Maka kita melayani meskipun ada berbagai macam masalah, tantangan ya, umat yang menurun dan sebagainya, dan bahkan kadang-kadang kita nggak mengerti akan rancangan Allah dengan persekutuan doa kita tetap melayani Dia ya. Karena kita juga sudah menerima banyak dari Tuhan. Kita melayani karena Dia sudah lebih dahulu melayani kita ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh, aku udah mempersiapkan dengan baik, gitu ya, udah latihan, ya, ujiannya udah bagus, tapi yang datang tidak banyak. Kadang-kadang timbul kekecewaan, ya. Maka kita sekali lagi harus terus kembali, ya. Kita harus kembali menyadari bahwa tugas kita, pelayanan kita adalah bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik, karena ada janji Tuhan, meskipun kita belum melihat ya seperti apa kedepannya dengan persekutuan doa kita, namun kita percaya akan janjinya, akan rancangannya dalam kehidupan kita maupun persekutuan doa kita. Ya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil dengan bapaknya, ya, dengan ayahnya. Terima kasih. Suatu kali si ayah ini menjanjikan kepada anaknya, ya, nah, kamu harus rajin belajar, ya. Nanti kalau hasil ujian kamu bagus, ya, Papa akan memberikan kamu sebuah handphone yang kamu senang, gitu, ya, yang kamu suka. Pokoknya yang mereknya paling bagus, gitu, yang bagus lah, ya. Dan si anak ini merasa senang sekali. Ya. Setiap kali dia ketemu dengan teman-temannya, dia mulai cerita, ya, papaku nanti akan memberikan aku handphone, ya, yang bagus. Meskipun dia belum lihat, ya, dia cerita. Dan setiap kali dia pergi ke mall sama papanya, dia melihat ada handphone yang bagus, dia tunjuk kepada papanya, Pak, itu handphone yang aku suka, ya. Dan begitu dia terus ceritakan. Dan tentu saja si anak ini juga semakin giat belajar karena dia percaya akan janji bapaknya. Dan bapaknya tentu saja juga merasa senang, ya, ketika dia mendengar anaknya
percaya dengan apa yang dia janjikan itu. Ya. Maka demikian juga saya percaya dengan Bapa kita di surga. Ya. Meskipun kita belum melihat kenyataannya seperti apa janji Bapa itu, tapi kita juga seperti si anak, kita percaya bahwa Bapa akan memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita kalau kita juga mau tetap setia. Ya, seperti si anak tetap setia, dia tetap giat belajar. Ya, kita juga tetap akan giat melayani, kita tetap giat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita percaya sepenuhnya. Maka kita juga pasti akan mendapatkan yang terbaik. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat di dalam kitab suci, ya, ada banyak tokoh-tokoh bagaimana hidup mereka juga percaya dan setia. Ya. Banyak orang yang percaya tapi tidak setia kepada Tuhan. Ya. Nah, kita melihat tokoh-tokoh yang percaya kepada Tuhan namun juga setia. Ya. Tadi saya katakan ada orang-orang yang sudah melayani bertahun-tahun, dia percaya, tapi dia nggak setia karena dia nggak melihat mana berkat-berkat Tuhan. Ya, mana aku udah melayani bertahun-tahun kok berkatnya tidak datang-datang. Nah, orang seperti itu dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak setia. Akibatnya dia muntaber, yang mundur tanpa berita. Ada banyak orang-orang yang para leader karismatik yang seperti itu. Tadinya dia begitu rajin melayani Tuhan, tapi tidak setia. Akibatnya dia menghilang, dia mundur tanpa berita. Nah, kita melihat salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Ya, ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar, ya, Nuh melakukannya. Meskipun saat itu Nuh juga nggak ngerti barangkali untuk apa bahtera sebesar itu. Dan Nuh mengerjakannya mungkin bukan hanya seminggu 2 minggu, tapi mungkin juga nggak sebulan 2 bulan, tapi mungkin bertahun-tahun, karena dikatakan dia memilih kayu aras yang sangat bagus kualitasnya. Dan tentu saja untuk mendapatkan kayu yang bagus membutuhkan waktu yang lama. Demikian juga untuk mengerjakannya. Kita bisa bayangkan, ya, bagaimana reaksi tetangga-tetangga Nuh. Mungkin mereka berpikir, Nuh ini jangan-jangan kurang paras gitu ya. Untuk apa? Nggak ada tanda-tanda akan hujan, tapi dia membuat bahtera yang begitu besar. Ya. Tapi itulah Nuh, dia tetap percaya dan tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu adalah satu contoh. Ya, contoh yang lain, kita juga melihat Abraham. Ya, Abraham ketika dia mendengar panggilan Tuhan, usianya sudah berapa? 75 tahun. Ya. Dan pada saat itu Abraham sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Karena dikatakan Abraham sudah punya banyak orang rumahan dan juga banyak ternak. Ya, dia berarti dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Namun ketika Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya Ur Kasdim untuk pergi ke suatu negeri yang dia juga belum tahu di mana itu, Abraham melakukannya. Ini adalah salah satu contoh lagi. Dia percaya, ya, dia juga setia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Meskipun di dalam perjalanannya dia juga menghadapi banyak tantangan, ya, tapi dia tetap setia melakukan panggilan Tuhan atau kehendak Allah. Ya. Contoh yang lain kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru. Ya. Contoh yang buat kita ini adalah teladan, yaitu Bunda Maria. Ya. Ketika Bunda Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, ya, Maria menerimanya. Maria percaya. Ya. Meskipun awalnya dia bertanya, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan kau akan menamai dia Yesus. Artinya
juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, inilah contoh, ya, teladan iman orang yang percaya dan setia. Ya. Maria menanggapi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini adalah sekali contoh orang yang percaya, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam menjalani imannya itu, Maria juga mengalami berbagai macam tantangan, ya. Pernah dibuatkan bahwa sebuah pedang akan menusuk hatinya. Dan ini yang dialami, ya. Penderitaan demi penderitaan sampai terakhir dia harus menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Ya, dia tetap setia. Nah, Francis yang dikasih Tuhan, ya. Lalu bagaimana kita dapat meneladani tokoh-tokoh tadi? Ya. Kelihatannya sulit untuk kita yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Ya. Mengapa? Karena buat kita yang hidup di zaman sekarang ini, seringkali kita lebih menggunakan intelektual kita. Ya. Kita lebih mengutamakan apa yang menjadi pemikiran kita. Ya. Seringkali kita sulit untuk dapat percaya dan setia kepada Allah karena kita lebih menggunakan rasio kita. Ya. Kita berpikir mana mungkin, ya, kalau saya melakukan pelayanan, tapi bagaimana dengan bisnis saya? Ya. Kita seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak sepenuhnya mempercayakan hidup kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ya. Lalu hal yang lain tadi yang kadang-kadang sulit bagi kita untuk dapat mengerti akan kehendak Allah, karena kadang-kadang kita juga tidak yakin apakah betul ini kehendak Allah atau ini kehendak aku sendiri. Seringkali kita ragu bagaimana kita mengertinya. Maka Francis yang dikasih Tuhan, ya, supaya kita dapat mengerti bahwa ini adalah kehendak Allah, kita juga harus memiliki relasi yang intim, yang personal dengan Tuhan. Inilah satu-satunya syarat untuk kita dapat mengerti akan kehendak Allah. Kalau kita melihat membaca tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, mereka pun adalah orang-orang yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Orang-orang yang selalu berdoa, yang sujud kepada Allah, sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah atau kehendak Allah. Tanpa kita menjalin relasi yang erat dengan Tuhan, kadang-kadang apa yang kita lakukan kelihatannya seakan-akan adalah kehendak Tuhan, tapi sebetulnya itu adalah keinginan kita sendiri. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang leader dari Amerika. Dia menceritakan di negaranya, suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Dia melayani dengan luar biasa, ya, khotbahnya luar biasa, karismanya luar biasa. Bahkan dia melayani lewat televisi, ya. Dia tumpangi tangan orang-orang yang hanya dilayani lewat televisi mengalami penyembuhan, kesembuhan. Tapi suatu ketika ada berita yang mengatakan bahwa hamba Tuhan ini masuk ke dalam penjara. Ya. Dia di penjara selama 5 tahun. Lalu setelah dia keluar dari penjara, dia kembali lagi ke komunitasnya. Lalu teman-teman di komunitasnya mulai mendatangi dia dan bertanya, apa sih sebetulnya yang membuat kamu sampai di penjara waktu itu? Lalu dia mulai ceritakan, ya. Dia katakan, ya karena aku banyak melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi aku tidak pernah berhubungan dengan Tuhan yang punya pekerjaan. Dia katakan, aku melayani Tuhan, ya, dari pagi sampai malam, setiap hari, sehingga aku nggak punya waktu untuk berdoa, untuk berhubungan dengan Tuhan yang punya pekerjaan. Ya. Dia melayani, dia membangun perumahan untuk orang miskin dan sebagainya. Kelihatannya baik, ya. Tapi karena dia tidak mempunyai relasi secara pribadi dengan Tuhan, kehidupan doanya sudah mundur, ya, karena kesibukannya. Dia katakan, karena sibuk, aku berpikir nanti malam, pagi-pagi aku nggak sempat doa. Aku pikir nanti malam aku
berdoa. Tapi ternyata malam pulang udah capek, nggak sempat doa. Dia pikir besok pagi dia harus pergi lagi. Dan itu berjalan setiap hari. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, siapa yang mendekat? Iblis mulai mendekat. Ya. Dia tanpa dia sadari, dia memakai uang yang namanya money laundry, ya, uang yang ya untuk money laundry gitu, sehingga akhirnya dia ditangkap dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Maka Yesus yang dikasih Tuhan, ya, di dalam melayani kita harus mencari kehendak Allah. Ya. Apakah yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ya. Nah, dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi kita harus berubah dulu, ya, supaya mengerti mana kehendak Allah. Ya. Seringkali kita melayani, ya, karena kita masih mengikuti cara-cara hidup manusia lama kita yang mengikuti cara hidup dunia, ya. Dan kalau hidup dunia, ya, itu biasanya tidak lepas dari yang namanya cian. Ya, betul ya Pak Yoce, ya. Cian. Selalu semuanya dikaitkan dengan uang, ya. Ketika saya pertama kali diajak melayani di Sedina, saya sempat kaget juga, ya, melayani tapi juga harus keluar uang. Saya berpikir loh, saya kan udah mengorbankan waktu, udah mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran dan sebagainya. Kenapa saya harus mengeluarkan uang juga? Ya? Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa melayani bukanlah bekerja. Ya, kalau kita bekerja, dan saya katakan kita mengeluarkan waktu, tenaga, kita mendapat upah. Tapi kalau kita melayani, ya kita artinya melayani, artinya kita juga memberi. Yang memberi artinya kita juga memberikan segalanya, waktu, tenaga, pikiran, dan termasuk materi yang kita miliki. Nah, kita harus berubah dari hidup manusia lama kita supaya kita mengerti kehendak Allah. Kalau tidak, semua pelayanan kita kaitkannya dengan cian tadi. Ya. Mau mengadakan SKDR, hitung dulu, ya, berapa banyak pesertanya, ya. Nanti biayanya berapa, akhirnya dikalkulasi dulu, dihitung-hitung, wah tekor, ya. Tekor, nanti minusnya banyak, nggak jadi. Nah, itu kalau kita melayani dengan cara-cara dunia, bukan lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, karena semuanya dihitung dengan uang, ya. Maka kita harus berubah katanya. Nah, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita dengan percaya, ya, dan setia kepada kehendak Allah? Yang pertama, kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita imani, siapa Tuhan yang kita layani. Banyak orang yang sekedar hanya tahu siapa Yesus, tapi belum sungguh-sungguh mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk mengubah segalanya, untuk menjadikan segalanya indah. Ya. Buat Yesus tidak ada yang sulit. Ya. Masalah keuangan, entah dalam persekutuan doa, entah dalam setiap pelayanan kita, itu seumpama Yesus hanya selak tangan begitu. Kalau Tuhan mau ubah, ya, Tuhan mampu untuk mencukupi segala-galanya. Maka seharusnya kita nggak perlu khawatir. Ya. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas ayat 5 sampai 11. Ya. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka juga awalnya tidak atau belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ya. Maka ketika Yesus setelah mengajar di atas perahu Simon, dia berkata kepada Simon, mari bertolaklah ke tempat yang dalam dan tenggelamkanlah jalanmu. Apa reaksi Simon saat itu? Dia berkata, Guru, sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Petrus mengatakan demikian kepada Yesus.
Apakah Yesus nggak tahu kalau mereka semalam-malaman nggak dapat ikan? Tentu aja Yesus tahu, karena dikatakan sebelumnya Yesus melihat para nelayan itu sedang membereskan atau merapikan jalannya. Dan Yesus melihat ketika mereka membersihkan jalan, tidak ada tangkapan, tidak ada ikan satu ekor pun yang mereka peroleh. Maka Yesus mengajak mereka kembali ke tempat kami di jalan untuk mendapat ikan. Tapi buat Petrus dan teman-teman nelayan yang lain, buat mereka ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan, ya, di malam hari waktunya kita tangkap ikan, kita nggak dapat apa-apa. Nah ini siang hari mau nangkap apa Tuhan? Ya, cari juga nggak dapat gitu ya. Itu cara berpikir manusia. Tapi saya katakan tadi, buat Yesus hanya dengan satu ceklikan tangan, ya, bagaimana kitab suci mencatat Petrus mendapatkan tangkapan dengan jumlah yang sangat-sangat besar, sehingga dicatat apa jalan mereka hampir koyak. Ya. Dan setelah melihat mujizat besar yang terjadi itu, Petrus baru menyadari, baru mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau tadi dia mengatakan guru, ya, dia menyebut Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Sudah semalam-malaman kami mencari ikan dan kami tidak dapat apa-apa. Tapi setelah dia melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus, Petrus langsung tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, ya, pergilah daripada aku orang berdosa. Petrus tidak lagi menyebut guru, tapi dia menyebut sebagai Tuhan. Ya. Lewat mujizat yang dialami, Petrus mengenal Yesus sebagai Tuhan. Artinya sebagai Kyrios, sebagai yang berkuasa, bahwa bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ya. Maka ketika kita mau percaya dan setia kepada kehendak Allah, pertama-tama kita juga harus mengenal Yesus adalah Kyrios, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang penuh kuasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua, kita perlu mencari kehendak Tuhan dan bukan keinginan kita. Sekali ketika kita melayani dengan keinginan kita, apa yang menyukakan kita. Kita tidak bertanya apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, seperti tadi yang saya sharingkan, hamba Tuhan yang di Amerika tadi. Dia melakukan berbagai macam pelayanan. Tapi apakah betul itu adalah kehendak Tuhan? Maka kita perlu untuk mencari kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita, ya. Oke. Kita bisa melihat di dalam kitab Bilangan, ya, bagaimana bangsa Israel ketika mereka dibimbing keluar dari tanah Mesir, ya, untuk dibebaskan, ya, untuk pergi ke negeri yang berlimpah susu madunya, ya. Kita baca kitab Bilangan bab 9 ayat 17 sampai 22. Bilangan 9, 17 sampai 22. Yang bunyinya begini. Dan setiap kali awan itu naik atas kemah, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Dan pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci,
baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ya. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perkataan Musa. Jadi kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka ke dalam pemeliharaan Tuhan lewat bimbingan Tuhan. Ya. Mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka, ya, karena Allah menyertai membimbing mereka lewat tiang awan dan tiang api. Ya. Kalau tiang awan itu diam di atas kemah, mereka juga diam. Tapi ketika tiang awan itu naik, mereka berangkat. Itulah seharusnya menjadi juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, bukan lagi mengikuti kehendak kita. Ya, seringkali kita selalu menggunakan sekali lagi akal pikiran kita di dalam melayani Tuhan, kurang mencari kehendaknya. Ya, bahkan Musa berkata kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini adalah bukti bahwa bangsa Israel saat itu sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Meskipun mereka nggak melihat kemana Tuhan akan membimbing mereka, ya. Bahkan Tuhan membimbing mereka sampai 40 tahun di padang gurun. Ya. Mengapa sampai begitu lama? Karena meskipun mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi Mesir masih ada dalam diri mereka. Ya. Kebiasaan-kebiasaan lama mereka masih ada, sehingga Tuhan proses mereka dalam waktu yang begitu lama. Ya. Kemudian yang berikutnya, tetap setia kepada kehendak Allah dan tidak terpengaruh. Ya. Yesus yang dikasih Tuhan, meskipun Allah membimbing bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, namun sebagai manusia mereka juga tetap mengeluh. Mereka juga tetap protes kepada Musa ketika mereka udah bosan dengan makan mana. Mereka kepingin makan daging, ya. Mereka marah kepada Musa. Akhirnya Allah memberikan mereka burung puyuh, ya. Dan begitu terus sampai lama-kelamaan Musa juga jengkel kepada mereka. Ya, sekali lagi kita melihat di Bilangan bab 11, ya. Bilangan bab 11 ayat 10 sampai 15. Ya. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang setiap tahun menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau melakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab untuk seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa sampai berkata, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Ini adalah kata-kata orang yang sudah frustrasi, ya, karena nggak tahu lagi bagaimana menghadapi keluh kesah dari umat, ya, yang begitu menuntut kepingin makan daging, kepingin makan enak dan sebagainya. Sehingga Musa merasa, emangnya aku yang melahirkan mereka, ya, kenapa tanggung jawabnya dibebankan kepada aku semuanya, ya. Maka Allah berkata kepada Musa di ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau tahmi menjadi tua-tua bangsa itu dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan
supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang tinggal padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak bisa lagi engkau seorang diri yang memikulnya. Ya. Maka bereksis yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita kalau hanya berjalan sendiri menjadi single fighter, kita juga akan merasa frustrasi seperti Musa. Ya. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita pun perlu bekerja sama, ya, sebagai pemimpin dalam persekutuan doa. Ya. Tanpa kerjasama kita tidak mungkin dapat melayani dengan baik. Ya. Lalu yang terakhir, ya, kita juga perlu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang godaan juga datang dari luar. Ya. Godaan datang dari luar, bukannya dari dalam, tapi juga dari luar. Ya. Ketika tahun lalu saya mau melayani di Keuskupan Ruteng di Compang, mau melayani yang udah biayanya mahal, ya, harus melayani 5.000 orang. Kita juga melayani ada 4 tempat yang jauh-jauh, ya, daerah-daerah paroki-paroki yang miskin, memberi mereka makan dan sebagainya. Ya. Ketika mau melayani, teman-teman di kantor saya, pemegang saham itu mengatakan, waduh perusahaan kita ini udah rugi ya beberapa tahun, ya. Bagaimana kalau kita tutup? Waktu itu saya berpikir, aduh saya mau pelayanan menghadapi masalah seperti ini. Ya. Akhirnya ya dengan percaya dan tetap setia pada rencana Allah, saya tetap berangkat. Ya. Saya nggak pedulikan apa yang menjadi keluhan mereka. Saya tetap berangkat, saya tetap melayani di sana. Ya. Ternyata di sana saya juga mengalami sukacita, ya. Mendapatkan teman-teman baru, ya. Umat yang kita layani begitu menunjukkan wajah yang penuh sukacita, maka saya merasakan ya meskipun ada masalah yang besar, tapi buat saya ya saya tinggalkan biar Tuhan yang membereskan. Setelah saya pulang pelayanan baru saya selesaikan. Dan saya percaya ada rencana Allah di balik semua peristiwa itu. Maka dari sisi dikasih Tuhan, terkadang kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Kadang-kadang kita nggak melihat jalan Allah, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Namun satu hal yang kita percaya, kita perlu pegang janji. Ya. Seperti itu, seperti Abraham, seperti Bunda Maria, kita tetap mau pegang janjinya Tuhan. Mari sebagai penutup, saya mengundang Pak Singers, kita mau menaikkan meski walaupun tak melihat jalanmu, namun hatimu tetap percaya.
kami, waktu kami, pikiran kami, bahkan materi kami, untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebagai manusia, seringkali kami bertanya-tanya, apa yang menjadi rencana-Mu dengan pelayanan kami untuk bicara kebenaran ini. Namun kami juga mau percaya Tuhan, bahwa rencana manusia perlu bicara kebenaran ini ada di tempat ini. Kami percaya semua adalah rencana-Mu Tuhan. Kau ingin agar semakin banyak umat-Mu mengenal akan kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-mujizat-Mu, mengalami keselamatan dari-Mu, mengalami kesembuhan dari-Mu, mengalami pemulihan dari-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat-Mu yang dapat Kau andalkan. Beri kami iman yang sungguh percaya, ya, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Bunda Maria. Bukan hanya iman yang percaya, namun ajar kami juga tetap setia. Ketika kami belum melihat hasil dari pelayanan kami, ketika kami masih belum melihat berkat-berkat-Mu, namun kami tetap percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami baik sedetik pun. Maka Tuhan, biarlah kami mempercayakan seluruh hidup kami, pelayanan kami, persekutuan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk wujud-wujud doa yang ada di dalam bejana ini. Tuhan, seandainya permohonan umat ini sesuai dan selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, bersegeralah Tuhan untuk mengabulkan. Biarlah nama-Mu semakin termuliakan Tuhan. Tuhan, pengabulan Tuhan doa ini. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semua doa ini kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.